Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Henry Saputra. Pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya dalam pengoperasian SQL atau Structured Query Language untuk penggunaan database. Jadi, sebagai seorang data analis, wajib hukumnya ketika suatu perusahaan mempunyai database, lalu data analis ingin mengambil datanya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan database. Apa itu bahasanya? Yaitu SQL atau SQL. Apa saja yang perlu teman-teman ketahui dalam penggunaan SQL? Simak video ini sampai habis. Dan pada video kali ini, saya sedang mengikuti pelatihan data analis di PPKD Jakarta Selatan yang diinstruksi oleh Bapak Kusuma Ade. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan SQL untuk pengambilan atau manipulasi data di dalam database? Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu menyiapkan database dan datasetnya. Teman-teman bisa menyiapkan file datasetnya terlebih dahulu. Dan pada saat ini, pada video ini saya menggunakan dataset dengan nama dataset proyek konstruksi dengan format SQL. Lalu teman-teman bisa buka file datasetnya tersebut menggunakan text editor semacam Notepad. Oke, kita buka datasetnya yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Di sini ada kolom ID sampai dengan kolom status. Di sini ada drop table. Jika database tersebut sudah pernah dibuat, akan di drop. Lalu membuat kembali tabelnya dengan nama proyek konstruksi dan nama-nama kolomnya beserta tipe data dan seterusnya. Lalu insert info dengan memasukkan data-datanya ke dalam tabel proyek konstruksi. Selanjutnya teman-teman bisa buka juga text editor database teman-teman. Jika teman-teman pakai XAMPP, teman-teman bisa buka PHPMyAdmin-nya. Jika teman-teman pakai Google, teman-teman bisa pakai Google BigQuery. Jika teman-teman pakai bawaan text editor Postgre, teman-teman bisa buka PGAdmin. Dan pada video ini saya menggunakan text editor bawaan MySQL, yaitu MySQL Workbench. Berikut tampilannya teman-teman pada MySQL Workbench. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat database terlebih dahulu dengan menggunakan query. Query-nya apa? Query-nya yaitu create database, nama database yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan nama db.latihan.henrysaputra. Lalu teman-teman bisa Ctrl Enter. Oke, di sini sudah checklist hijau. Kita bisa melihat di sebelah kiri layar teman-teman di skema. Lalu kita bisa refresh dan sudah masuk teman-teman database-nya db.latihan. Dan teman-teman bisa klik 2 kali untuk melakukan query pada database yang kita inginkan, atau dengan tanda dia akan menghitam. Oke, lanjut ke query berikutnya. Untuk memasukkan data atau mengimport data, teman-teman bisa menyalin query dari dataset dengan format SQL tadi, tinggal Ctrl+A Ctrl+C, lalu kita paste di text editor atau workbench-nya. Sip. Lalu teman-teman bisa Ctrl+A dan mengklik icon petirnya. Sip. Di sini sudah di action output sudah checklist semua teman-teman. Kemungkinan tidak ada masalah. Dan untuk memverifikasinya, teman-teman bisa memasukkan query show tables untuk melihat apakah tabelnya sudah masuk ke dalam database kita. Lalu bisa Ctrl Enter. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman proyek konstruksi. Jadi sudah terdapat tabel di dalam database latihan Henry Saputra dengan nama proyek konstruksi. Lanjut, kita akan melihat kolom-kolom apa saja di dalam tabel proyek konstruksi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menulis query describe nama tabel. Di sini kita ubah nama tabelnya, yaitu tadi apa? Proyek konstruksi. Oke. Di sini teman-teman sudah terlihat informasi tentang tabel proyek konstruksi, yang dimana ada kolom ID proyek sampai dengan status, dan informasi tipe data setiap kolomnya, ada integer sampai varchar. Terus ada informasi tentang kolom tersebut apakah bisa bernilai null atau tidak gitu. Di sini ada no dan yes. Terus ada informasi apakah dia primary key. Di sini jikalau dia ada primary key, ada tulisan di key-nya itu pre. Dan di sini primary key-nya yaitu ID proyek. Lalu default nilainya jikalau tidak ada pemasukan di sini akan ditulis null.
dan ada ekstranya auto increment. Apa itu auto increment? Jadi auto increment itu database akan mengisi secara otomatis data yang baru yang ditambahkan. Misalkan kita sudah tidak perlu menulis secara manual atau memasukkan data secara manual pada kolom ID proyek. Jadi kita hanya masukkan datanya itu pada kolom nama proyek dan juga status. Nah, ID proyek ini akan terisikan dengan secara otomatis dari database-nya. Biasanya dalam bentuk angka yang berurutan 1, 2, 3 menyesuaikan baris data yang dimasukkan. Sip, begitu teman-teman kiranya. Dan langsung saja setelah kita mengecek kolomnya, apakah baris datanya sudah masuk juga teman-teman. Bagaimana caranya kita mengeceknya? Caranya yaitu dengan memasukkan query select spasi count dalam kurung bintang tutup kurung spasi from spasi nama tabel teman-teman. Di sini sekali lagi saya menggunakan nama tabel proyek.konstruksi. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya ada 5000 baris data dalam tabel proyek konstruksi. Sip. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat dan menambahkan data dengan insert. Oke. Jadi, langkah selanjutnya saya akan menggunakan query insert into untuk menambahkan 5 data. Bagaimana caranya? Kita masuk ke workbench-nya, lalu kita masukkan query insert into, lalu masukkan nama tabel teman-teman. Di sini saya memasukkan nama tabelnya itu proyek konstruksi, lalu kolom-kolom yang ada di dalam tabel teman-teman. Dan tadi yang saya bilang bahwasanya id.project tidak perlu dimasukkan karena dia statusnya itu auto increment. Jadi akan otomatis database membuatnya. Lalu teman-teman bisa tulis values dan dilanjutkan data yang teman-teman masukkan dengan cara buka kurung sesuai dengan kolomnya masing-masing, nilai kolom masing-masing. Di sini ada 5 data teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Sip, dan jangan lupa ditutup dengan titik koma. Lalu teman-teman bisa ctrl enter. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya mengeceknya? Apakah sudah masuk teman-teman? Kita cek jumlah barisnya. Tadi terakhir jumlah barisnya itu ada 5000 data. Apakah sudah bertambah? Nah, sudah bertambah teman-teman. Sebanyak 5500 kata. Berarti data yang baru kita tambahkan menggunakan query insert into berhasil. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita uji teman-teman. Bagaimana caranya jika kita masukkan datanya itu berlebih teman-teman, tidak sesuai dengan jumlah dari kolomnya. Di sini tadi ada nama proyek, kota, jenis bangunan, nilai kontrak, durasi bulan, tanggal mulai, dan status. Di sini nama proyek pembangunan ruko, kotanya Depok, jenis bangunan komersial, nilai kontraknya itu sebesar 12 miliar, sorry teman-teman. Durasi bulannya itu 6, tanggal mulainya itu dari 2024, bulan 9 tanggal 6, statusnya berjalan. Nah, di sini kita ada tambahan data Henry Saputra dan berhasil, yang dimana di sini tidak sesuai dengan jumlah kolomnya. Apakah yang terjadi teman-teman? Langsung saja kita ctrl enter. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwasanya error code 1136, kolom count doesn't match values. Jadi jumlah dari data yang kita masukkan tidak match atau tidak sesuai dengan value dengan jumlah kolomnya teman-teman. Selanjutnya kita verifikasi kembali apakah setelah gagal tersebut apakah jumlah datanya itu bertambah atau tidak. Teman-teman bisa masukkan kembali query select count bintang from proyek konstruksi. Dan kalau berhasil tadi berarti bertambah 1 itu jadi 5006. Namun jikalau gagal tadi 5005. Dan asumsinya kan tadi merah ya, berarti tidak masuk jadi 5005 teman-teman. Kita buktikan. Sip, ternyata benar teman-teman. Data tersebut tidak masuk tadi karena apa? Karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan jumlah kolomnya atau berlebih datanya. Jadi teman-teman perlu perhatikan kembali data yang kita masukkan harus sesuai urutannya dan juga jumlahnya berdasarkan kolom yang dimiliki pada tabel yang kita buat.
Begitu, kita lanjutkan ke tahap 3, yaitu mengelola data dengan update dan delete. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam manipulasi data teman-teman, menambahkan, mengganti, dan menghapus data yang telah kita buat. Bagaimana caranya? Caranya ya teman-teman, yang pertama kita mau update atau mengganti data dengan ID proyek 666. Kita lihat terlebih dahulu datanya seperti apa. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa buka workbench-nya, lalu masukkan query select, spasi bintang, spasi from, spasi nama tabel teman-teman, spasi where, spasi ID proyek atau ID dari data yang teman-teman ingin ubah sama dengan, dan masukkan ID-nya. Di sini saya memakai ID 666. Kita lihat datanya seperti apa, lalu bisa teman-teman klik Ctrl Enter. Sip, datanya ini dengan ID proyek 666, nama proyeknya itu pembangunan ruko blok C5, kotanya di Medan, jenis bangunannya publik, nilai kontraknya itu ada 13 miliar, durasi bulannya itu 21, tanggal mulainya itu tanggal 13 bulan 6 tahun 2026, statusnya sedang berjalan. Lalu di sini kita mau mengupdate atau mengganti data tersebut. Ganti apa? Ganti statusnya teman-teman. Tadi kan statusnya itu berjalan. Lalu saya mau ganti statusnya itu menjadi tertunda teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman bisa masukkan query update, lalu spasi nama tabel teman-teman, spasi set, spasi apa yang teman-teman mau gantikan. Di sini saya mau menggantikan nilai dari kolom status yaitu menjadi tertunda, di mana ID proyeknya itu atau baris pada ID proyek dengan nilai 666. Lalu teman-teman bisa Ctrl Enter. Nah, di sini sudah checklist teman-teman, checklist hijau. Bahwasanya asumsinya itu data telah berhasil dijalankan. Lalu kita cek kembali teman-teman dengan cara menggunakan query sebelumnya. Dengan select bintang, from nama tabelnya, where ID-nya apa. Lalu Ctrl Enter. Sip. Nah, tadi teman-teman statusnya itu sedang berjalan dan sekarang statusnya itu tertunda. Sudah terganti teman-teman. Jadi untuk mengganti atau mengupdate data yang teman-teman inginkan, teman-teman menggunakan query update beserta set dan where. Bagaimana kalau kita tidak pakai where? Maka di sini data yang akan diubah itu menjadi keseluruhan teman-teman. Keseluruhan apa? Keseluruhan dalam status, dalam kolom. Misalkan tadi kita mau update pada kolom status menjadi nilai tertunda. Nah, jikalau kita tidak pakai where, maka semua baris pada kolom status itu akan bernilai tertunda semua teman-teman. Makanya perlu diperhatikan menggunakan where, di mana di ID proyek 666. Sip, lanjut. Kita akan melakukan update secara massal nih teman-teman, yang tadi saya bilang. Jadi saya ingin melakukan update pada nilai pada kolom nilai kontrak dengan menambahkan 10% nilainya. Bagaimana teman-teman? Caranya kita lihat dulu nih datanya. Saya ingin update itu pada baris yang kotanya itu bernilai Jakarta. Jadi filternya Jakarta teman-teman. Nah, sini dilihat bahwasanya teman-teman datanya itu 855 dengan 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 teman-teman nilainya. Lalu kita coba update secara keseluruhan tanpa spesifik ID keberapa. Namun saya ingin update datanya itu pada yang bernilai kotanya itu Jakarta teman-teman. Dengan cara update, masukkan nama tabelnya, set, masukkan kolom yang ingin teman-teman ubah, lalu masukkan nilai pengubahnya, lalu masukkan pada data apa? Pada data kota yang bernilai Jakarta. Kita jalankan. Di sini ada error, katanya you are using tab update mode. Oke. Apakah sudah terupdate? Di situ sih bilangnya error ya teman-teman. Kita lihat dengan cara memasukkan query sebelumnya. Nah, di sini ada sudah Jakarta dan ada 1 2 3
4, 5, 6, 7. Ternyata tidak bisa terupdate teman-teman. Karena di sini ada pesan errornya. Katanya itu karena kita menggunakan using save update. Mungkin kita coba lagi teman-teman. Apakah bisa dengan memasukkan query update? Kita enter. Oh, tidak bisa teman-teman, karena kita menggunakan using update. Oke, no problem. Kita lanjutkan ke berikutnya teman-teman. Kita mau menghapus kolom. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan query delete. Contohnya, kita akan menghapus kolom dengan ID proyek yaitu 777. Lihat dulu teman-teman, datanya seperti apa. Dengan menggunakan perintah select dari kolom proyek konstruksi, where ID proyek 777. Sip, datanya ada teman-teman. Namanya pembangunan gedung kantor tahap A8. Lalu kita ingin delete. Nah, untuk delete query-nya apa teman-teman? Query-nya itu delete from nama tabel. Di sini saya tabel itu proyek konstruksi, where ID proyek 77. Jadi saya mau menghapus dari tabel proyek konstruksi pada baris dengan nilai ID proyek 777. Lalu kita jalankan. Ctrl enter. Sip. Sudah terhapus ya teman-teman. Nah, kita buktikan apakah benar-benar sudah terhapus. Tadi sebelumnya kan datanya itu ada 5005 teman-teman. Nah, asumsinya tadi kita menghapus satu baris data, berarti seharusnya itu jumlahnya itu ada 5004. Apakah benar? Kita cek dengan cara select count proyek count bintang from nama tabel teman-teman. Oke, ada 5004. Berarti bahwasanya kita sudah berhasil menghapus baris pada ID proyek 77. Dan bisa teman-teman lihat juga apakah beneran terhapus. Sip, datanya sudah nol ya teman-teman. Tidak ditemukan data dengan ID proyek 777. Oke, kita lanjut untuk langkah keempat, yaitu mengambil dan mengolah data dengan query dasar. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan pembuatan database, mengimpor dataset, lalu kita sudah melakukan membuat dan menambahkan data, menambahkan tadi dengan insert into, lalu menghapusnya itu dengan delete, dan selanjutnya kita juga sudah melakukan manipulasi data dengan update dan delete. Lalu langkah selanjutnya kita ingin mengambil dan mengolah data dengan query dasar. Nah, di sini seorang data analis sangat wajib hukumnya untuk bisa mengambil dan mengolah data dengan query dasar. Kenapa? Jadi seorang data analis salah satu tugasnya itu yaitu mengambil mengambil data dari database. Jadi wajib teman-teman. Apa aja query-query yang teman-teman harus ketahui jika ingin menjadi seorang data analis? Jadi di sini ada yang pertama itu untuk menampilkan seluruh isi tabel yang teman-teman inginkan. Di sini ada query-nya itu select bintang from nama tabel yang teman-teman inginkan. Oke, langsung saja kita buka MySQL Workbench-nya. Jadi di sini saya ingin melihat data keseluruhan dari tabel proyek konstruksi yang setelah kita masukkan. Langsung Ctrl enter. Nah, di sini sudah tertera tabel-tabelnya, isi dari tabel tersebut yang berjumlah 5005 baris. Kenapa 5005 baris? Bukankah tadi ada 5004? Nah, karena di 777 sudah kita hapus teman-teman. Kita lihat 777. Haji 777 apakah masih ada? 777, 75, 76. Nah, 776 langsung ke 778. Sudah terhapus ya teman-teman. Sip. Jadi itu teman-teman. Dan ini wajib perlu teman-teman ketahui. Untuk menampilkan keseluruhan data menggunakan apa? Menggunakan select bintang from nama tabel. Lanjut. Yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu menampilkan kolom tertentu saja. Jadi kita mau mengambil nih dari tabel, misalkan dari tabel proyek konstruksi, kita ingin mengambil beberapa beberapa data dari kolom-kolom tertentu saja, tidak keseluruhan. Dengan cara select, lalu kita masukkan kolom-kolom apa saja yang kita inginkan,
dan pemisahnya itu koma, from nama tabel yang teman-teman pakai atau teman-teman inginkan. Langsung kita lihat contohnya bagaimana. Oke, di sini pada tabel proyek konstruksi saya ingin melihat kolom data keseluruhan dari kolom nama proyek, jenis bangunan, dan nilai kontrak. Jadi ada 3 kolom teman-teman yang ingin saya lihat datanya. Lalu kita Ctrl Enter saja. Sip. Maka data akan menampilkan 3 kolom yang saya inginkan. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui cara menampilkan kolom tertentu saja, selanjutnya kita harus juga mengetahui cara menyaring data teman-teman dengan kondisi tertentu. Dengan query apa? Dengan query tambahan yaitu where. Jadi bagaimana caranya? Sama teman-teman, jika ingin menampilkan data harus dimulai dengan query select. Select apa? Select bintang. Saya ingin menampilkan semua data from nama tabel dari tabel yang teman-teman inginkan atau teman-teman pakai. Where kolom kategori sama dengan salah satu kategori. Jadi where di mana kolom kategorinya apa dan nilainya apa. Dan langsung saja kita praktekkan saja supaya teman-teman tergambar. Sip. Oke, di sini teman-teman select bintang, saya ingin mengambil keseluruhan data from proyek konstruksi dari tabel proyek konstruksi. Where di mana statusnya sama dengan selesai. Di mana jadi data tersebut statusnya itu harus sudah selesai. Nah, jadi saya ingin mengambil keseluruhan data yang berstatusnya itu selesai. Langsung Ctrl Enter. Sip. Jadi sini sudah ditampilkan data-datanya yang hanya statusnya selesai teman-teman. Oh, selesai semua. Selesai. Sip. Oke. Setelah kita mengetahui cara kerja where atau untuk menyaring data dengan kondisi tertentu, selanjutnya kita akan menyaring data dengan kondisi matematika teman-teman, atau kondisi angka tersebut. Bisa dengan kondisi lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan teman-teman. Caranya sama teman-teman, kita menggunakan where. Dan langsung saja bagaimana penerapannya. Kita buka text editor workbench-nya. Lalu di sini saya menulis select bintang from proyek konstruksi where durasi underscore bulan kurang dari 12. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya select bintang, saya ingin mengambil keseluruhan data from proyek konstruksi dari tabel proyek konstruksi. Where di mana durasi bulan pada kolom durasi bulan itu nilai datanya itu harus kurang dari 12 teman-teman. Jadi akan muncul data yang nilainya itu pada kolom durasi bulannya itu kurang dari 12. Bisa 11, 10, 9, dan seterusnya. Dan langsung saja kita Ctrl Enter, kita lihat. Nah, di sini teman-teman tampilan datanya sudah terlihat. Dan kita lihat di sini durasi bulannya itu semuanya kurang dari 12. Ada 5, 4, 3, 3, 9, 11, dan seterusnya. Sip. Kita sudah mengetahui bagaimana caranya penggunaan where pada kondisi kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Dan lanjutnya kita akan mengurutkan hasilnya itu dengan order by atau mensortir data teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan query order by. Jadi teman-teman, jika ingin mensortir data dari kecil ke gede atau dari A to Z, itu teman-teman bisa pakai ASC. Namun, jika teman-teman ingin gede ke kecil atau Z to A, teman-teman bisa menggunakan tambahan DESC. Bagaimana penerapannya? Langsung saja teman-teman kita contohkan agar teman-teman bisa terbayang. Kita buka workbench-nya kembali. Lalu di sini saya menuliskan query select nama proyek, nilai kontrak from proyek konstruksi, order by nilai kontrak DESC. Artinya apa teman-teman? Select, saya ingin menampilkan data nama proyek, nilai kontrak. Datanya itu cuma pada kolom nama proyek dan nilai kontrak saja. From, dari proyek konstruksi atau tabel konstruksi, saya mau ngambilnya dari tabel konstruksi. Order by, saya mau menyortirnya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai kontrak, berdasarkan di nilai kolom nilai kontrak DESC.
Nah, dari gede ke kecil atau dari Z ke A. Bagaimana tampilannya? Kita langsung cetak enter. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman nilai kontraknya jadi berapa nih? 15 miliar kalau nggak salah. 15 ya, 15. Nah, langsung 1495. Berarti dari nilainya itu kan ada berbentuk angka, berarti dari nilai terbesar atau nilai gede ke nilai yang kecil. Oke. Sip, teman-teman sudah mengetahui caranya untuk menyortir data dengan penggunaan query order by. Lanjut teman-teman. Selanjutnya yang teman-teman perlu ketahui, bagaimana caranya kita mau hanya menampilkan 5 baris data saja atau membatasi jumlah tampilan baris data. Nah, teman-teman bisa memakai query yang bernama limit. Limit berapa? Misalkan kita ingin menampilkan hanya 5 baris data, itu bisa limit 5, limit 3. Teman-teman ingin menampilkan data hanya 1 dan 2 data saja, itu bisa limit 1, limit 2, dan seterusnya. Dan langsung saja kita ke penerapannya teman-teman. Bagaimana caranya supaya teman-teman tergambar? Teman-teman bisa membuka workbench-nya atau text editor ya teman-teman. Di sini saya memasukkan query select nama proyek, tanggal mulai, from proyek konsumsi, order by tanggal mulai, DSC, limit 5. Artinya apa teman-teman? Artinya tolong dong tampilkan data pada kolom nama proyek, tanggal mulai. Dari mana? Dari tabel proyek konstruksi. Terus tolong disortir datanya. Sortir data berdasarkan tanggal mulainya, dari gede ke kecil atau dari yang lama ke yang baru. Atau dari yang baru ke paling yang lama. Limit 5. Jadi saya ingin mengambil 5 data aja. Jadi 5 data terbaru, paling baru nih. Lalu cetak enter. Oke. Di sini sudah terlihat 5 data yang paling baru itu ada pada tanggal mulainya itu pada tanggal 30 Juni 2026. Dan nama proyeknya dari pembangunan jembatan zona D1 sampai dengan pembangunan jembatan tahap B1. Sip. Jadi itu teman-teman, untuk membatasi baris data, tampilan data, teman-teman bisa menggunakan apa? Menggunakan query limit. Lanjut. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan agregasi data. Atau kalau teman-teman familiar dengan Excel, kita akan melakukan pivot table dan semacamnya teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman pada SQL untuk melakukan agregasi data bisa menggunakan query group by. Bagaimana penerapannya? Langsung saja teman-teman, kita ke penerapan query-nya agar teman-teman apa? Teman-teman dapat tergambar. Sip. Di sini saya memasukkan query select kota, kon bintang, as jumlah data, from proyek konstruksi, group by kota. Artinya apa? Artinya teman-teman select. Tolong dong tampilin apa? Tampilin kolom kota, kon bintang atau jumlah dari baris as jumlah data. Tolong nama kolomnya itu dijadikan namanya itu jumlah data. From dari mana? Dari proyek konstruksi atau tabel konstruksi. Group by berdasarkan apa? Grouping berdasarkan apa? Berdasarkan kota. Jadi saya ingin menampilkan jumlah baris atau jumlah data di setiap kota. Jadi kalau misalkan teman-teman familiar dengan Microsoft Excel, terlebih dalam pivot table, jadi saya memasukkan kotanya itu ke dalam baris dan value-nya itu yaitu kon keseluruhan datanya atau kon jumlah baris datanya. Dan langsung saja cetak enter, kita lihat. Nah, di sini ditampilkan bahwasanya Bandung itu jumlah baris atau jumlahnya datanya itu ada 400 dan seterusnya sampai Yogyakarta itu ada jumlah datanya itu 397. Oke teman-teman, kita sudah memahami penggunaan order by untuk apa? Untuk agregasi data atau untuk melakukan pivot table. Selanjutnya apa? Order by, group by untuk melakukan agregasi data atau pivot table. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui agregasi data untuk mencari rata-rata atau max, nilai terbesar dari data, atau sum, penjumlahan data. Jadi tadi kan kita memakai con, yaitu menghitung jumlah baris datanya. Lalu teman-teman bisa melakukan penjumlahan datanya dengan cara sum, atau dengan menghitung rata-ratanya dengan cara AVG atau average. Lalu teman-teman bisa mencari nilai tertingginya, max, maupun terendahnya menggunakan min. Dan langsung saja teman-teman, kita lakukan agar teman-teman
di sini tergambar. Sip. Jadi di sini saya menulis query select jenis bangunan, AFG nilai kontrak as rata-rata, max nilai kontrak as tertinggi, from proyek konstruksi, group by jenis bangunan. Artinya apa? Artinya tolong dong select, tolong dong tampilin apa? Tampilin jumlah jenis kolom jenis bangunan. Lalu tolong tampilin rata-ratanya dari nilai kontrak, dan juga tolong tampilin nilai terbesar nilai kontraknya itu berapa, dari mana, dari proyek konstruksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis bangunan. Oke, langsung saja kita lihat teman-teman nilainya. Sip. Jadi di sini ditampilkan data-datanya, jenis bangunannya, ada infrastruktur, komersial, publik, residensial, jumlah rata-rata dari nilai kontraknya, di sini ada 7783 sekian, dan juga nilai atau jumlah nilai kontrak tertingginya berapa, 15. Jadi teman-teman, begitu untuk query menggunakan agregasi rata-rata dengan menggunakan AFG, dan agregasi nilai tertingginya dengan menggunakan max. Jadi jikalau digambarkan menggunakan Excel itu dan pivot table, saya memasukkan jenis bangunan atau kolom bangunan ke dalam baris, lalu value-nya itu apa? Value-nya itu rata-rata atau average, dan juga nilai tertinggi atau max-nya. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita sudah mengetahui penggunaan agregasi dengan query, max, dan average. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya sudah selesai teman-teman. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Penggunaan query dalam manipulasi data yang wajib seorang data analis ketahui. Tadi ada apa saja teman-teman? Ada pembuatan database, ada pembuatan table, memasukkan dataset, terus ada memasukkan data baru dengan menggunakan insert, dan sampai yang paling wajib itu mengambil dan mengolah data menggunakan query apa? Query select. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya memang pada seorang data analis saya tekankan perlu mengetahui query dalam mengambil dan mengolah data yang langkah keempat. Karena apa? Karena teman-teman nanti di industri atau perusahaan akan menggunakan database. Jika menggunakan database, teman-teman harus mengambil datanya secara mandiri dengan menggunakan query select. Dan itu saja teman-teman dari saya. Oke, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Dalam penggunaan SQL untuk berinteraksi dalam database. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan tunggu video lainnya yang berkaitan dengan data analysis selanjutnya. Bye bye.